Qin Yichen menatap kosong pada orang-orang di depannya, dan ada suara mendengung di benaknya. Kapan orang-orang ini muncul? Mengapa saya tidak menemukan jejak mereka sebelumnya? Dengan kekuatan Qin Yichen saat ini, mudah untuk menemukan orang-orang ini. Tetapi mereka muncul di depannya seperti ini, dan dia bahkan tidak menyadarinya. Hal abnormal seperti itu membuat Qin Yichen segera meningkatkan kewaspadaannya, dan dia segera membuka kesadarannya. Dengan gerakan ini, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi jelas. Ada lebih dari 50 orang yang tinggal di dekatnya. Meskipun kekuatan mereka tidak kuat, tetapi jumlah ini tidak boleh diabaikan. Terakhir kali datang ke Sailau, Dewa Qin Yichen bukanlah reaksi sekarang. Mungkinkah ini kunci ujian yang ditetapkan oleh Zeus? Qin Yichen tiba-tiba sadar. Ini puluhan ribu kali lebih baik daripada mengendalikan tubuh Li Yun. Hanya bermain melawan seseorang seperti Zeus adalah daya tarik nilainya sendiri. Qin Yichen terbatuk ringan, dan memandang orang-orang di sekitarnya. Mungkin mereka adalah pengingat yang ditinggalkan Zeus untuknya, dan dia perlu mengamati dengan cermat dan mempertaruhkan petunjuk yang mereka bawa. Tepat ketika Qin Yichen hendak berbicara, kerumunan tiba-tiba memberi jalan, dan seorang pelayan kecil perlahan datang ke Qin Yichen dengan lentera merah. Dia berhenti 5 langkah dari Qin Yichen dan memberi hormat. Tuanku khawatir roh iblis akan mengganggu seniornya, jadi dia secara khusus memintaku untuk datang untuk berterima kasih padanya. Aku ingin tahu apakah senior itu mau menghormatinya. Ketika pelayan itu muncul, mata semua orang tertuju pada Qin Yichen. Terutama penjaga toko Ting Feng, yang bahkan lupa bernapas, karena takut melewatkan setiap kata yang dikatakan Qin Yichen. Qin Yichen memutar matanya. Dia baru saja tiba di sini, dan dia bahkan tidak mengenali kekuatan dengan jelas, dan sangat tidak menguntungkan baginya untuk mengantre sekarang. Meskipun gadis pelayan ini memanggil setiap senior dengan ramah, tetapi itu tidak cukup untuk membuat pikirannya terpesona. Aku tidak tahu apakah tuanmu meminta kata-kata, lukisan, atau heksagram. Napas para dewa Qin Yichen sekarang penuh, satu tangan di belakang punggungnya, dan yang lainnya mencubit trik, matanya sedikit tertutup, matanya berkeliaran di sekitar semua orang, dan akhirnya melayang ke langit. Gadis kecil itu tidak mengerti apa yang dimaksud Qin Yichen dan ragu-ragu untuk sementara waktu. Jika para senior berada di tangan yang ketat, tuanku dapat memberikan beberapa pemikiran kepada para senior. Setelah mendengar ini, Qin Yichen menggelengkan kepalanya dengan marah. Gadis ini tidak memiliki penglihatan sama sekali. Apakah Anda tidak melihat pekerjaan nyata di rumah Anda? Semuanya tersembunyi dalam Taoisme. Jika Anda dapat memahami aturan dunia, belum lagi posisi 12 dewa utama, Anda juga dapat mencapai kekuatan jangka menengah. Ksatria. Melihat gadis kecil itu tidak punya keinginan untuk membeli, Qin Yichen mengalihkan perhatiannya ke penjaga toko Ting Feng. Penampilan orang ini sebelumnya adalah yang paling positif. Bagaimanapun, dia adalah orang pertama yang berdiri, dan dia memiliki beberapa penglihatan. Mata Qin Yichen beralih ke penjaga toko Ting Feng. Kamu datang kepadaku, tapi demi keaslian? Penjaga toko Ting Feng hendak menyangkalnya, tetapi begitu dia melihat ke atas, dia melihat rumah sederhana Qin Yichen, dia memutar matanya dan segera mengerti. Juga minta senior untuk membuat penawaran, dan junior bersedia membelinya. Manajer Ting Feng memang memiliki penglihatan, tetapi sayangnya, dia pikir Qin Yichen menggunakan cara sah untuk mendapatkan sumber daya. Meskipun ini adalah pembelian yang kuat dan penjualan yang kuat, bagaimanapun juga ini adalah keinginan Anda sendiri. Bagaimana mungkin seseorang dengan status senior mengambil keuntungan darinya tanpa alasan? Ini adalah cinta manusia. Terus terang, jangan hanya menjual nikmat sebelumnya. Itu akan selalu berguna pada saat itu. Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi bergumam ketika dia melihat bahwa orang ini tidak memiliki ketulusan dalam membeli. Apa yang salah dengan orang-orang ini? Benar-benar harus memberitahu nilai barang-barang ini sendiri. Mereka akan tahu berapa level bayi ini. Qin Yichen cukup terdiam. Sejalan dengan kebaikan terakhir, Qin Yichen memberi isyarat kepada penjaga toko Ting Feng untuk masuk dan memilih sendiri. Penjaga toko Ting Feng memasuki ruangan dengan ekspresi malu. Ada 4 lukisan tergantung di dinding. Tetapi lukisan-lukisan itu berantakan, tanpa garis lengkap untuk dibicarakan. Jika Anda bahkan tidak bisa melihat apapun di lukisan itu, bagaimana Anda bisa melihat keindahan di dalamnya? Penjaga toko Ting Feng tiba-tiba merasa ditipu. Karena di matanya, bahkan jika seorang senior adalah seorang master, dia tidak akan keluar dengan hal yang begitu sederhana. Ini menunjukkan bahwa dia membodohi anak berusia 3 tahun. Tapi melihat ke belakang, penjaga toko Ting Feng hanya bisa menelan amarahnya. Yang menjadikannya senior, dia hanyalah ikan asin. Mengambil lukisan secara acak, penjaga toko Ting Feng datang ke sisi Qin Yichen dengan senyum di wajahnya. Senior, saya pikir lukisan ini cukup bagus. Saya tidak tahu berapa harga yang harus dibayar senior untuk dengan enggan berpisah. Ketika Qin Yichen melihat lukisan yang dipilih oleh penjaga toko Ting Feng, dia langsung tertarik. Tidak ada yang lain, hanya karena apa yang tersembunyi dalam lukisan ini adalah salah satu metode yang paling sulit untuk dipahami.
Selama Anda menguasai kekuatan iman, Anda setidaknya bisa menjadi dewa liar. Saya harus mengatakan, visi penjaga toko Ting Feng ini sangat bagus. Qin Yichen menepuk bahu penjaga toko Ting Feng dengan senyum jahat. Karena kamu menyukai lukisan ini, mengapa kamu tidak memberitahuku mengapa kamu memilihnya? Di mana penjaga toko Ting Feng melihat postur seperti itu? Master senior mengubah citra misteriusnya sebelumnya, seperti gangster jalanan, mengaitkan bahunya di punggungnya, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Tanpa disadari, tubuh harimau itu bergetar. Senior, jangan lakukan ini, aku takut. Qin Yichen juga terbatuk. Tidak apa-apa, mari kita bicarakan. Jika kamu bisa menjelaskannya dengan jelas, lukisan ini akan diberikan kepadamu. Pada saat itu, penjaga toko Ting Feng hanya ingin pergi. Bahkan jika Anda seorang senior yang tak terkalahkan, Anda tetap harus menjadi seseorang. Saya membeli lukisan yang lebih buruk dari coretan anak-anak, dan Anda ingin saya membuat alasan untuk Anda. Aku benar-benar tidak ingin menebusnya. Tetapi melihat harapan Qin Yichen, penjaga toko Ting Feng benar-benar tidak percaya diri untuk menolak. Memegang lukisan itu, saya membuka mulut beberapa kali, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Bagaimana membual tentang ini? Beberapa orang yang menonton pertunjukan di samping juga merasa senang. Ini sangat kebetulan. Mereka sudah melihat apa yang ada di lukisan itu, tidak sebagus coretan anak-anak. Barang ini bagus untuk dibeli seseorang, tetapi sekarang saya masih harus mendengarkan penjaga toko Feng untuk memberinya pujian. Ada banyak orang yang tidak bisa menahan tawa mereka untuk sementara waktu. Apalagi beberapa pemilik toko yang tidak terbiasa mendengarkan angin. Makna ejekan itu semakin berhembus. Dengarkan angin. Kamu bilang kamu sangat pintar. Tidakkah kamu melihat sesuatu yang luar biasa dalam lukisan ini? Hahaha, sepertinya aku pernah melihatnya. Kenapa kamu tidak mengirimkan suaranya ke semua orang dan memberitahuku apa yang unik dari lukisan ini? Jangan memaksanya. Kamu memiliki keberanian untuk memberitahu para senior kata-kata memalukan seperti itu. Transmisi suara sekelompok orang membuat penjaga toko Ting Feng sangat menjengkelkan. Sungguh tak tertahankan. Penjaga toko Ting Feng tiba-tiba mengambil lukisan itu dan mengamatinya dengan cermat. Saya tidak percaya lagi. Hanya dengan lidah 3 inci saya. Bahkan jika itu omong kosong, saya bisa membanggakan bunga.